حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sekarang kita masuk muka surat berapa kah? 16 yang baru. Ya, sekarang akan masuk ke 16. Baik. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala dalam pelajaran adab, ad-darsus sabi', pelajaran yang ke-7. Ya. Khamsata asyar. Cuma yang a'udzubillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, ini beliau mengulang lagi kah zahirnya si penulisnya? Siapa yang buat alamat ba? Ana lupa bawa pen. Muka surat berapa yang terakhir dibaca? Takkan sampai 60. 25. Kenapa lain-lain? 26, ya? 26. Berapa? 24. Sudah. Bentar. Istilahnya kenapa lambang anak agak terkacaukan ya? Sebentar. Kenapa? 25. Masuk ke 25. Terakhir adalah 24 terakhir. Iya, anda lupa bawa pen waktu itu ya. Betul. Wah, harusnya kasih tanda sini. Iya, angkanya 25 sekarang, masuk ke 25. Ad-darsus sadisa asyar, pelajaran yang ke-16. Adabul akal, adab makan. Ana aghsilu yadayya qablal akal. Saya mencuci kedua tangan saya sebelum makan, wa ba'dal akal, dan juga setelah makan. Ini adalah adab. Hukumnya adalah mustahab, tidak sampai wajib. Sekarang pertanyaannya adalah untuk anak-anak, makan itu dengan kaki kanan ke kaki kiri? Ayo, tangan kanan. Tapi ternyata yang dicuci adalah dua tangan. Kenapa itu? Dijelaskan bahwasanya memang makan itu dengan tangan kanan. Namun terkadang tangan kiri kita terkadang perlu membantu. Mungkin apa? Memegang ini, memegang itu. Terutama kalau makanannya agak liat. Terpaksa tangan kiri juga membantu memegang bagian ini, sehingga sebagaimana tangan kanan itu perlu dibersihkan agar makanan tidak terkena apa mungkin ya, bakteria atau virus atau mungkin debu-debu. Demikian pula tangan kiri juga dibersihkan agar nanti kalau kebetulan memerlukan memegang makanan dengan tangan kiri, memerlukan bukan bersuka-suka, maka tangan kiri dalam keadaan sudah bersih. Intinya memang tangan kanan, namun tangan kiri juga perlu dicuci untuk berjaga-jaga, barangkali diperlukan. Kemudian wa ba'dal akal. Kenapa setelah makan juga perlu mencuci tangan? Tujuannya adalah apa? Agar nanti tangan kita ghairu mutalawwisah, seperti dijelaskan oleh sebagian para ulama, yaitu tidak terlumuri oleh sisa makanan. Karena boleh jadi nanti tatkala kita mau tidur, tangan kita masih belum bersih, maka ada hewan-hewan yang suka hinggap di situ. Mungkin bahkan tanpa tidur pun kadang hewan juga datang. Mungkin apa itu lalat, terutama lalat hijau yang bisa membawa penyakit.
Nah, nanti bahaya tangan kita, tahu-tahu memegang kue atau memegang sesuatu dan seterusnya, nanti masuk perut lagi. Demikian pula barangkali tikus akan mengganggu waktu kita tidur sementara tangan kita masih berlumuran dengan sisa makanan. Baik, makanya selesai makan juga disunahkan untuk mencuci kedua tangan tadi. Tapi tidak sampai wajib, karena terkadang makanan yang kita makan sekedar makanan yang kering-kering, tidak ada kebasahan, tidak ada mungkin apa istilahnya itu, tidak melekit-lekit. Iya, roti yang kering ke atau apa, sehingga tidak perlu untuk mencuci tangan, terutama apabila makanan itu dilapisi oleh kertas dan sebagainya. Maka hukumnya sebelum dan selesai makan itu adalah mustahab, tidak sampai wajib. Baik. Di sini setelah itu si penulis menganjurkan untuk yang belajar menulis untuk di situ mewarnai atau mengikuti tulisan yang ada. Ini tujuannya adalah demi kebaikan kita, jangan sampai makanan itu terkotori oleh abu atau virus atau bakteria atau mikrobat apabila kita langsung memegang makanan tadi. Makanya cuci tangan dulu. Demikian pula setelah itu demi keselamatan yang setelahnya. Oh, yang ini. Baik. Jadi dua-duanya dicuci sebelum dan setelah. Sekarang pertanyaannya, ini ada yang lain kalau yang agak kuat. Yang pertama, hal taghsilu yadaika qablal akal. Siapa yang akan menerjemahkan lebih dulu, mengartikan? Apa maknanya? Adakah kamu membasuh? Apakah kamu membasuh? Tangan kamu Kedua tangan kamu sebelum makan. Sebelum makan. Sekarang jawabannya? Na'am. Jawabannya na'am, iya. Baik. Jadi walaupun kita sudah kelaparan, walaupun apa, diusahakan sebelum makan kita mencuci tangan lebih dahulu. Makanya yang digalakkan di sini yaitu kedai-kedai makan memang menyediakan tempat mencuci tangan itu bagus, itu demi kebaikan. Tak tahu apakah ini memang resmi dari mungkin apa istilahnya dari jawatan yang mengurusi masalah kesehatan makanan. Kalau di tempat-tempat yang lain ini tidak digalakkan. Bagus kalau di sini memang digalakkan, itu baik. Bahkan ada disediakan sabun cair, itu juga bagus sekali. Kemudian pertanyaan kedua, siapa yang akan menerjemahkan ini? Hal taghsilu yadaika ba'dal akal. Siapa yang bantu ya terjemahkan dulu? Adakah kamu membasuh kedua tangan kamu selepas makan? Adakah kamu membasuh kedua tangan kamu selepas makan? Yang jawab siapa? Bandel. Jawabannya na'am. Tadi selepas makan Nangka dah cuci tangan belum? Sudah? Kita langsung korek hidung. Sudah? Oh iya. Habis makan Nangka cuci tangan, terutama kalau ada apa getah-getahnya perlu dibersihkan itu. Baik, sekarang masuk ke muka surat berikutnya. Ad-darsu sabi'a asyar, pelajaran yang ke-17. Wa min adabil akli wasyurub, termasuk dari adab-adab makan dan minum, ana la akulu ta'amal maksyuf. Saya tidak memakan makanan yang terbuka, yang tersingkap, yaitu makanan yang mestinya ditutup, disegel, tapi dalam keadaan sudah terbuka, terutama mungkin kena abu, kena apalagi itu, ya kena jerbu barangkali, ya kena bakteria, atau bahkan terutama apa lalat-lalat datang. Ternyata penggemar makanan bukan hanya kita, lalat pun suka dan seterusnya. Lalat bukan hanya menyukai sampah, tapi juga menyukai makanan-makanan yang baik. Ini melampau memang lalat itu. Kita belum makan, dia sudah makan, dia sudah menghinggapi. Bahkan terkadang nampak dari kaki dia itu dicuci di situ, dibersihkan di situ. Sehingga boleh jadi bisa atau racun-racun atau juga kotoran itu menempel di situ. Terutama di tempat-tempat yang dahulu, bukan di sini, dahulu terutama di kampung-kampung yang belum mendapatkan apa istilahnya pendedahan untuk kesehatan, untuk membuat tempat buang hajat yang bersih, yang baik. Kadang sembarangan di beberapa tempat di kampung itu anak-anak buang hajat sembarangan, sehingga habis itu lalat-lalat datang, kemudian habis lalat ke situ, lalat masuk ke kedai-kedai dalam keadaan makanan itu terbuka. Nah, ini akan membahayakan. Ini pembahasannya dalam masalah adab kesehatan.
tidak sampai masalah halal haram. Masalah halal tetap halal, apa yang halal itu halal. Tetapi ini adalah masuk dalam bab adab. Jangan sampai kita memakan makanan yang boleh jadi telah tercemar, boleh jadi sudah dibahayakan oleh hewan-hewan tadi. Masalah boleh tetap boleh, tidak masalah. Tetapi demi kesehatan kita utamakan mencari makanan yang masih tertutup, masih tersegel oleh plastik, masih di dalam apa istilahnya Indonesia bilang etalase atau apa. Baik. Ada kalimatul hikmah sebagaimana disebutkan oleh sebagian orang Arab, yaitu perumpamaan wanita yang menutup auratnya dengan wanita yang menyingkapkan auratnya adalah bagaikan makanan yang masih terbungkus rapi dan makanan yang sudah tersingkap. Yang sudah tersingkap boleh jadi sudah didatangi lalat, boleh jadi sudah dihinggapi ini dan itu, boleh jadi juga sudah terkena kotoran, jerebu dan sebagainya. Sementara yang masih terbungkus dengan baik, maka memang dia itulah yang kualitinya terjaga, kualitinya tinggi. Baik. Kalau kita sebagai zabain yaitu customer, mana yang akan kita beli makanan yang sudah terbuka kan masih tertutup? Tertutup. Iya, masih tertutup. Kenapa tak yang terbuka? Bukan nanti macam-macam masuk. Iya, macam-macam masuk. Iya, bakteria, betul. Dan itu adalah ungkapan yang baik. Demikian pula wanita yang walaupun dia nampak cantik, tapi kalau auratnya terbuka, mungkin sudah banyak yang menyentuh, sudah banyak yang menembakkan ain pada dirinya dan seterusnya, sehingga akhlaknya jadi rusak. Jadi nanti susah diatur, susah dinasehati, susah dibimbing, karena ain banyak jiwa boleh makin kacau itu. Tidak selalu ain penyakit mata dengki itu hanya menjadikan orangnya kesurupan atau sakit fisikal. Terkadang itu juga menyebabkan karakter itu jadi kacau, rusak dan sebagainya. Sering kena ain. Kenapa kena ain? Ya dikit-dikit selfie, dikit-dikit cerita. Oh saya sudah kesini, oh saya sudah kesini, oh ini saya hari ini pakai sabun mandi apa. Naudzubillah, semuanya diceritakan dalam keadaan auratnya tidak tertutup dengan baik. Yang seperti ini harganya sudah jatuh. Walaupun mungkin nampak cantik misalkan. Justru yang tertutup dengan rapi itulah yang nilainya sangat tinggi di mata orang-orang yang beriman, di jiwa orang-orang yang akalnya itu masih bersih. Nah demikian pula makanan yang sudah terbuka boleh jadi harganya murah. Seperti mungkin kalau kita pergi ke mana itu, ke Lotus, apa namanya, roti yang masih tertutup itu dan masih baru itu mahal. Tapi setelah beberapa hari harganya sudah berkurang. Terutama roti yang sudah tersingkapkan itu harganya sudah sangat berkurang. Tapi yang dijaga dengan baik maka masanya itu lebih panjang. Oh iya. Sekarang kita baca dan siapa nanti yang akan menerjemahkan. Pertanyaan pertama, hal ta'kulu ta'amal maksyuf. Siapa yang menerjemahkan? Ada? Yang Ayo, adakah kamu memakan makanan yang terbuka? Sebentar, sabar dulu. Yang belum ya? Jawabannya lah, iya. Kenapa tak membeli makanan yang terbuka? Buka lah. Ayo, sabar dulu. Satu-satu dulu. Iya, nanti lalat masuk atau mungkin yang lain. Atau terkadang tangan-tangan pembeli pegang ini, mana yang gebu, mana yang kurang gebu. Oh ini terlalu banyak telur. Oh ini terlalu banyak pengembang. Nah, dipegang-pegang lama-lama bakteria banyak itu. Oh iya. Makanya yang sudah tersingkap biasanya kita malas untuk membeli dia. Bolehlah untuk display sekitar penampilan, tapi yang dibeli adalah yang masih terbungkus rapi dalam plastiknya dan semacam itu. Pertanyaan kedua, siapa nanti yang akan menerjemahkan? Limadza la ta'kulu ta'amal maksyuf? Ya. Najm baca, terjemahkan. Kenapa kamu tidak memakan makanan yang terbuka? Ya. Karena kan banyak bakteri yang masuk. Iya, dikhawatirkan banyak bakteria sudah masuk ke situ. Apa tadi itu ada lalat dan yang lain-lain. Mungkin kena abu, kena jerebu, apa? La yajuz. Ya? La yajuz. Baik, la yajuz dalam artian haram insya Allah tidak sampai. Tak ada dalil yang sampai tingkat mengharamkan. Tetapi demi kesehatan, demi penjagaan, kita cari yang lebih baik, yang masih tertutup dengan baik. Bahkan biasa ya dalam tulisan-tulisan itu apa itu jangan diterima apabila segelnya sudah rusak. Nah, ini demi penjagaan. Baik. Sekarang pertanyaan ketiga,
Hal taghsilul fawakiha wal khadrawati qabla an ta'kulaha. Siapa yang akan menerjemahkan? Ya, yang lain. Kenapa? Karena ada beberapa lafaz yang memang belum kita lewati. Apa berarti Adam? Taghsil. Adakah kamu membasuh fawakih apa? Buah-buahan, khadrawat, sayur-sayuran. Ewa, hijau boleh. Qabla an ta'kulaha. Ewa, sebelum kamu memakannya. Siapa yang menjawab? Bergantian ya. Naam, iya. Yang basuh Naufal kah uminya? Umi. Ya, boleh. Terkadang Naufal, terkadang yang lain-lain. Iya. Jangan hanya menyerahkan ke orang tua, kita juga membantu membasuh buah-buahan, membantu membasuh sayuran, membasuh juga apa itu pinggan-pinggan, juga apa cawan-cawan dan lain-lain. Kita membantu. Tadi nangkanya sudah dibasuh belum? Sudah. Oh, alhamdulillah, anak percaya aja. Yang berikutnya masalah apa ini? Ini lain nanti masalah masa untuk memakan makanan. Kita lanjutkan besok insyaallah. Wallahu a'lam.